Ledakan pemusnahan amunisi 13 orang meninggal dunia. 60.000 jamaah haji Indonesia telah diberangkatkan. Pengantin pria dibacok OTK hendak akad nikah. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 4 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa dan juga olahraga bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengungkapkan Hari Trisuci Waisak menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. Tidak hanya itu, Rano Karno turut menyampaikan dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap perayaan Waisak serta komitmen untuk memperkuat kerukunan di Jakarta. Dalam perayaan Hari Suci Waisak 2569 Buddhis Era di Vihara Ekayana Arama Jakarta Barat, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno turut hadir mewakili Gubernur dan pemerintah Provinsi Jakarta. Kehadirannya sekaligus menyampaikan pesan selamat kepada umat Buddha yang merayakan serta menegaskan dukungan Pemda DKI terhadap berbagai kegiatan keagamaan di ibu kota. Dul menyebut pembangunan rumah ibadah di Jakarta akan segera dilakukan melalui forum kerukunan umat beragama sehingga masyarakat nantinya akan turut dilibatkan secara aktif. Dul turut mengapresiasi atas semangat toleransi masyarakat Jakarta yang semakin kuat dan dewasa dalam menyikapi keberagaman. Trisuci Waisak kepada seluruh umat Buddha yang merayakan baik warga Jakarta maupun seluruh Indonesia. Kita tahu sekarang ini pun di Borobudur semua merayakan Hari Waisak yang sangat luar biasa. Jadi ya itulah saya ditugaskan oleh Pak Gub hari ini ke sini. Bahkan beliau Bang, prasasti abang yang tanda tangan. Waduh ini sejarah Wakil Gubernur menandatangani sebuah prasasti. Menandakan bahwa Pemda DKI mendukung semua kegiatan yang akan dilakukan di Vihara ini. Itu intinya sebetulnya. Pasti kita kan ada satu forum, namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Dari situlah kriteria apakah sebuah rumah ibadah bisa dibangun atau tidak. Artinya kita melibatkan masyarakat. Dulu terdengar masalah izin, mungkin masyarakat belum paham. Tapi saya bersyukur masyarakat Jakarta sekarang sudah memberikan toleransinya yang luar biasa gitu loh. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Hari Raya Waisak tidak hanya menjadi momentum perayaan keagamaan, namun juga ajang untuk menguatkan toleransi dan persatuan bangsa. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyampaikan pesan agar seluruh umat beragama untuk menyebarkan energi positif bagi semua makhluk di alam semesta. Perayaan Waisak 2569 Buddhis Era di Vihara Ekayana Arama Jakarta Barat berlangsung hikmat dan damai. Ratusan umat Buddha berkumpul untuk mengikuti beragam ritual keagamaan, diantaranya pembacaan parita, meditasi bersama, dan pemandian rupang Buddha. Dalam perayaan Waisak, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut hadir dan menyampaikan pesan toleransi dan kebersamaan kepada sesama umat. Menurutnya, peringatan hari suci seperti Waisak harus menjadi momen untuk membangun persatuan, saling menghormati, dan meningkatkan kemuliaan pribadi. Mendak menegaskan bahwa tidak ada artinya ritual keagamaan jika menebarkan energi negatif. Agama seharusnya mendorong setiap orang untuk menebarkan energi positif, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam dan seluruh semesta. Jadi pesan itu artinya, kita sebagai warga bangsa Indonesia, kita harus bersatu, saling menghormati satu sama lain. Ya, jadi perbedaan itu adalah karakter kita sebagai umat manusia. Ya. Nah, jadi saya juga menghimbau upacara keagamaan seperti ini harus mampu menciptakan pribadi yang lebih luhur. Tidak ada artinya kita mengikuti upacara-upacara keagamaan agama apapun, tapi kalau kita masih suka menebarkan energi negatif. Salah satu pesan Buddhis adalah bagaimana kita ini menebarkan energi positif kepada siapapun juga, bukan hanya manusia tapi pohon, batu-batuan, air, langit dan sebagainya. Kan tidak ada benda mati kan? Sama dengan Islam ya. Jadi kita harus menjadikan agama itu rahmatan lil alamin,
rahmat untuk semua. Nah, Buddha itu sangat terkenal. Ya. Jadi engkau adalah aku adalah engkau. Sudah tidak ada kecurigaan. Nah, jadi kita perlu memupuk ya pesan-pesan luhur dari Sang Buddhis ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Hari Raya Waisak 2569 Buddha Era diperingati hari ini oleh umat Buddha di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Salah satunya di Wihara Ekayana Arama yang berada di Jakarta Barat yang menjadi salah satu pusat perayaan yang dipadati umat sejak pagi. Berbagai ritual keagamaan dilakukan dengan penuh khidmat dan juga ketertiban. Untuk mengetahui suasana di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat, berikut laporan dari jurnalis Sinpo TV Jihan Nabila dan juru kamera Mutia Anggaini. Dewi dan juga pemirsa Sinpo TV, memang suasana hikmat dan juga hangat ini sangat terasa begitu ya di Wihara Ekayana Arama yang terletak di Jakarta Barat, di mana ratusan dari umat Buddha ini sudah memenuhi dari wihara sejak pagi tadi, bahkan dari pantauan kami sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat untuk tentunya ini merayakan Hari Waisak bersama dengan 40 biksu dan juga 40 biksuni untuk merayakan Hari Raya Waisak 2569 Buddhis Era atau 2025 Masehi. Di mana perayaan ini yang penuh hikmat ini juga tentunya menjadi simbol penghormatan atas 3 peristiwa suci bagi umat Buddha, yakni adalah kelahiran dari Pangeran Siddhartha Gautama, kemudian Petapa Gautama menjadi Buddha dan juga Buddha Gautama mangkat. Di mana tentunya untuk rangkaian berbagai kegiatan Waisak umat Buddha ini tentunya para umat diajak untuk mempererat ataupun memperdalam nilai-nilai spiritualitas, kemudian juga mempererat tali persaudaraan antar umat serta meneguhkan tekad dalam membangun kehidupan yang tentunya yang harmonis dengan sesama umat. Dan memang sejak pagi hari dapat saya sampaikan sedikit memang untuk suasana di wihara yang dikenal sebagai salah satu pusat pembinaan umat Buddha Mahayana di Jakarta ini sudah mulai dipenuhi oleh ratusan umat dengan mengenakan pakaian serba putih yang didominasi dengan pakaian serba putih begitu Dewi, dan juga mereka ini para umat ini datang membawa persembahan, kemudian juga dupa serta niat tulus yang bertujuan untuk merenungkan dari ajaran Sang Buddha itu sendiri. Dan kemudian memang info yang kami dapatkan juga ini peringatan Waisak tahun 2025 mengangkat tema semangat kebersamaan untuk Indonesia Maju, di mana tema ini menjadi pengingat bagi seluruh umat untuk terus menumbuhkan rasa harmonis dan juga kebijaksanaan sebagai pondasi dalam mewujudkan perdamaian dan juga kemajuan bangsa. Dan ini Dewi dapat disampaikan juga bahwa memang para 40 biksu dan juga 40 biksuni ini hadir ke Wihara Ekayana Arama Jakarta Barat ini dengan berjalan kaki begitu ya, dan memang ini para umat juga telah menunggu kedatangan dari para biksu dan juga biksuni ini serta memberikan berupa seserahan gitu ataupun persembahan seperti makanan, kemudian juga dupa dan juga persembahan lainnya. Dan dapat saya sampaikan juga mengingat tema yang diambil adalah semangat kebersamaan untuk Indonesia Maju, tentunya tema ini menjadi tema yang sangat penting ataupun pesan yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks, di mana dalam semangat Waisak umat diajak untuk memperdalam cinta kasih dan juga welas kasih atau karunia, tidak hanya terhadap sesama umat tetapi juga terhadap seluruh makhluk hidup. Dan dapat saya sampaikan juga Dewi, beragam kegiatan keagamaan digelar hari ini, diantaranya pada pukul 7.30 ini ada meditasi bersama, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan parita suci serta Dhamma Desana atau ceramah Dhamma dari Bhikkhu Sangha, yang ini merupakan salah satu momen yang paling sakral adalah ritual dari pemandian Rupang Buddha dengan air bunga, yang ini merupakan ataupun melambangkan dari penyucian diri dari kebencian, kemudian keserakahan dan juga kebodohan batin.
Nah, kemudian juga dapat saya sampaikan untuk memastikan perjalanan ataupun kegiatan perayaan dari Hari Waisak itu sendiri untuk berjalan secara hikmat, tentunya dari petugas dari wihara bersama dengan aparat gabungan seperti TNI Polri ini juga tampak berjaga di sejumlah titik untuk memastikan kelancaran acara, di mana dapat saya sampaikan juga Dewi, pemeriksaan ini dilakukan secara teratur di pintu masuk serta jalur khusus yang disiapkan agar umat dapat mengikuti prosesi peringatan Hari Waisak 2569 Buddhis Era ini tidak mengalami gangguan dan juga merasakan nyaman. Dan memang semua berjalan dengan damai dan dengan nilai-nilai cinta asih dan juga ketenangan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Buddha seperti itu. Dan dapat saya sampaikan juga memang perayaan Waisak di Wihara Ekayana Arama ini tidak hanya menjadi perwujudan keimanan umat Buddha, tetapi juga sebuah pesan yang mendalam, yakni pesan damai bagi semua pihak di tengah keberagaman Indonesia, semangat cinta kasih dan juga toleransi serta persaudaraan seperti inilah yang tentunya menjadi pondasi penting bagi kehidupan ataupun keharmonisan suatu bangsa. Dan tentunya sebelum saya kembalikan ke studio, saya mewakili kru yang bertugas di lapangan mengucapkan selamat Hari Waisak 2569 Buddhis Era atau Masehi 2025 Masehi. Semoga semua makhluk hidup ini dapat menjaga persatuan dan kesatuan dan juga berbahagia. Kembali ke studio, Dewi. Informasi lainnya, pemirsa, mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menghadiri acara Rusia Victory Day Parade 2025 yang ke-80 di Moskow, Rusia pada 9 Mei 2025. Parade perayaan Hari Kemenangan Rusia yang ke-80 atas peperangan patriotik rakyat tahun 2025 ini dipimpin oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Rusia Victory Day Parade 2025 yang ke-80 di Moskow, Rusia pada Jumat 9 Mei 2025. Parade perayaan Hari Kemenangan Rusia yang ke-80 atas peperangan patriotik raya tahun 2025 ini dipimpin oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain Indonesia, di lapangan Merah Moskow tampak hadir lebih dari 20 pemimpin negara yang ikut menyaksikan perayaan tersebut. Peringatan Rusia Victory Day Parade 2025 dinilai menjadi momen refleksi mendalam tidak hanya bagi Rusia, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang lahir dari semangat perjuangan dan kemerdekaan pada tahun 1945, termasuk Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak milik TNI Angkatan Darat di Desa Sagara, Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini dilaksanakan oleh Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan TNI AD pada Senin pagi. Dalam hal ini, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana, mengungkapkan TNI AD turut berbelasungkawa yang mendalam atas gugurnya para prajurit dan korban sipil atas insiden tersebut. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk,
ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan. Dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban, dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Koperasi menghadiri peluncuran program Plum Step untuk membuka peluang besar bagi koperasi petani sawit. Program ini menjadi langkah strategis dan sejalan untuk mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih.
Kementerian Koperasi melalui Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Panel Barus menghadiri peluncuran program Palm Step di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Program Palm Step yang juga didukung Uni Eropa membuka peluang besar bagi koperasi petani sawit untuk membangun pabrik CPO sendiri. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar petani, memastikan kepastian harga, dan membuka akses pasar hingga ke mancanegara. Kemenkop juga menekankan bahwa program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembentukan 80.000 koperasi Desa Merah Putih sebagai jaringan ekonomi rakyat yang mandiri dan tangguh. Selain itu, Kemenkop mengapresiasi pendirian Koperasi Karya Sawit Mandiri Jaya sebagai model koperasi sekunder berbasis komoditas yang siap menuju pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Salah satunya Menhub melepas liarkan 2 elang Jawa di Kamojang, Garut. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno resmi membuka acara Indonesia World Dance Festival 2025 di Gelanggang Remaja Pulungan, Jakarta Selatan pada 11 Mei 2025.
Menurutnya festival ini turut melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dan para pelaku seni dari dalam negeri maupun luar negeri. Rano Karno mengatakan IWDF merupakan bagian dari rangkaian acara menuju 500 tahun Kota Jakarta. Menurutnya, penyelenggaraan IWDF turut mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global. Selain itu, Rano juga menjelaskan bahwa seni pertunjukan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Lebih lanjut, Rano berharap IWDF menjadi agenda tahunan di Jakarta. Selain diharapkan menjadi inspirasi generasi muda dalam melestarikan budaya, IWDF juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi pelaku seni budaya. Menurutnya, seni tari memberi manfaat sosial dan fisik seperti meningkatkan kelenturan tubuh, kedisiplinan, serta memperkaya emosional dan pemahaman terhadap filosofi seni dan budaya, termasuk makna simbolik kostumnya. Hai, hari ini saya akan membuka Indonesian World Dance Festival 2025 di Bulungan. Festival ini jadi bukti Jakarta itu sudah menjadi rumah budaya bagi seluruh kebudayaan yang ada di Jakarta. Oke, sampai ketemu sana. Anak-anak sekalian, Jakarta sangat menyambut kalian. Kita awali kegiatan ini pada tahun 2025 ini. Karena apa? Karena Jakarta pada tahun 2027 akan berusia 500 tahun. Jadi insya Allah setiap tahun dalam rangka Hari Tari Internasional kita buat acara ini di Jakarta. Setuju? Rano mengapresiasi penyelenggaraan festival yang melibatkan masyarakat luas, termasuk pelaku seni dari dalam dan luar negeri. Festival ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku seni budaya, serta menginspirasi generasi muda untuk melestarikan budaya Indonesia. Dengan demikian, Jakarta dapat tumbuh sebagai kota global yang berbudaya, berkarakter, dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa dari Kemenak yang memperketat layanan haji khusus dengan mewajibkan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Siapkan skenario darurat, asuransi, dan layanan kesehatan jamaah. Petugas dari 156 PIHK dibekali pelatihan teknis dan koordinasi lintas lembaga untuk tingkatkan perlindungan jamaah. Kementerian Agama menegaskan komitmennya memperketat layanan bagi jemaah haji khusus dengan fokus pada perlindungan kesehatan, kesiapan rumah sakit rujukan, dan penyediaan asuransi yang tidak sekedar formalitas. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nugraha Setiawan menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap lansia dan jemaah yang membutuhkan penanganan ekstra. Setiap PIHK diwajibkan memiliki skenario darurat yang jelas termasuk rumah sakit rujukan, dokter siaga, dan sistem komunikasi darurat yang aktif. Standar minimal asuransi bagi jemaah juga tengah dirumuskan untuk memastikan perlindungan menyeluruh selama pelaksanaan ibadah. Kami mendorong agar setiap penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK harus menjalin kerjasama resmi dengan rumah sakit di Arab Saudi. Kenapa ini menjadi penting? Karena masih kami temui adanya kasus ketika jemaah haji khusus jatuh sakit, mereka tidak tahu harus kemana. Tidak ada rumah sakit rujukan yang siap, tidak ada dokter pendamping yang siaga, dan bahkan asuransi pun belum tentu bisa dimanfaatkan dengan cepat. Inilah yang kami tekankan. Setiap PIHK wajib memiliki skenario yang jelas soal penanganan darurat. Rumah sakit rujukan, dokter pendamping, dan sistem komunikasi darurat harus dipastikan aktif dan bisa diakses setiap saat. Asuransi itu bukan soal formalitas saja. Selain soal rumah sakit, standar cakupan asuransi, insurance coverage, juga menjadi perhatian utama kami. Untuk itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus sedang menyusun standar minimal asuransi yang wajib dimiliki oleh PIHK. Asuransi ini bukan hanya formalitas administrasi. Ini adalah jaminan perlindungan nyata bagi jemaah jika terjadi resiko selama berada di Tanah Suci. Sebagai upaya penguatan layanan, Kemenak menyelenggarakan orientasi perdana petugas haji khusus bagi 156 PIHK. Kegiatan ini menggandeng Kemenkes, Kemlu, dan KUH Indonesia untuk melatih petugas dalam aspek teknis, kesiapsiagaan, dan kerjasama lintas lembaga demi pelayanan optimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hingga hari ke-10 ibadah haji 1446 Hijriah, sebanyak 61.000 lebih jamaah Indonesia telah diberangkatkan dan 200.000 jamaah telah mengantongi visa haji.
Pemerintah memastikan layanan di asrama serta perlindungan asuransi bagi jamaah termasuk untuk 8 jamaah yang wafat. Memasuki hari ke-10 operasional ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi, Kementerian Agama RI mencatat 61.404 jemaah haji reguler Indonesia telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebanyak 202.654 jemaah lainnya sudah mendapatkan visa haji melalui sistem e-Hajj yang terintegrasi dengan pemerintah Arab Saudi. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri MJN menyampaikan 158 kloter jemaah telah diterbangkan oleh 3 maskapai, yaitu Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Lion Air. Selain keberangkatan, Jen juga menyoroti layanan di asrama haji seperti pemeriksaan kesehatan, distribusi living cost SAR 750, dan penguatan manasik bagi jemaah. Kita tahun ini ada aplikasi Munakasah yang itu jamaah haji kita terkonek dengan akunnya, kapan mereka masuk, tanggal berapa, kamar berapa, terutama lansia dan disabilitas. Ada puluhan ribu jemaah kita telah melewati proses pemberangkatan dari 14 asrama haji yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sana jemaah mendapatkan pelayanan lengkap, mulai dari pemeriksaan kesehatan akhir, distribusi living cost senilai 750 SAR, hingga penguatan manasik juga ada, masih sempat ya sekali untuk melakukan penguatan manasik. Kami juga mengimbau kepada seluruh jemaah agar memanfaatkan waktunya selama di asrama untuk beristirahat sebelum menempuh perjalanan panjang menuju Tanah Suci. Jen juga mengungkapkan kabar duka atas wafatnya 8 jemaah. Pemerintah telah memberikan layanan pemulasaraan, pemakaman, dan badal haji, serta memastikan hak-hak jemaah terlindung melalui asuransi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mendagri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah untuk memperkuat perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH melalui dukungan hibah dan pembangunan infrastruktur pada Jumat 9 Mei 2025. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Menurutnya, PTN merupakan bagian dari jejaring pemerintah pusat. Oleh karena itu, Tito juga menekankan agar Pemda tidak ragu memberikan dukungan hibah kepada PTNBH. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemerintah daerah memiliki 5 peran utama dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Pertama, yakni melalui pemberian dana hibah kepada PTNBH. Poin kedua dilakukan dengan membantu juga PTNBH dalam rangka membangun atau mendukung infrastruktur di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan. Hal ini ia sampaikan dalam acara silaturahmi dan rapat kerja Forum Majelis Wali Amanat PTNBH 2025 di Ballroom Hotel Tentrem Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 9 Mei 2025. Ketiga, Pemda juga dapat memberikan beasiswa kepada para pemuda lulusan SMA SMK untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi termasuk PTNBH. Keempat, Pemda dapat mendorong peningkatan kapasitas pegawainya melalui pendidikan di PTNBH. Sementara kelima, Pemda dapat menjalin kerjasama di bidang penelitian serta program-program kreatif. Menurut kami, Kementerian Negeri dapat diberikan hibah. Dasar hukumnya ada. Yang kedua, bisa membantu juga PTNBH dalam rangka membangun atau mendukung infrastruktur di dalam lingkungan maupun juga di luar lingkungan. Akhirnya memberikan beasiswa kepada para pemuda lulusan SMA, SMK untuk masuk ke perguruan tinggi, termasuk PTNBH dengan anggaran dari APBD. Yang berikutnya lagi adalah peningkatan kapasitas pegawai Pemda sendiri, kerjasama dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai. Yang terakhir saya kira adalah kerjasama dari bidang penelitian dan juga untuk membuat program-program yang kreatif dan inovatif. Tito menekankan agar Pemda tidak ragu mendukung pengembangan PTNBH. Pasalnya, kebijakan tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Menurut Tito, keberadaan PTNBH di daerah sangat penting karena berfungsi sebagai Center of Excellence, sekaligus lembaga think tank. Dengan keunggulan tersebut, PTNBH diyakini mampu menunjang peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Karena itu, Tito kembali meyakinkan Pemda agar tidak ragu memberikan dukungan tersebut. Ia bahkan mengaku akan menggelar rapat koordinasi secara virtual
yang melibatkan para pihak terkait guna menegaskan kembali pesan ini kepada seluruh daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan pelatihan talenta digital untuk mendukung pariwisata dan UMKM di Aceh Tengah. Program ini melibatkan perusahaan teknologi yang mencangkup materi seperti coding, AI, dan cloud computing. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan perhatian serius terhadap pengembangan pariwisata dan UMKM di Aceh Tengah dengan menyiapkan pelatihan talenta digital. Dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga Nezar, menjelaskan bahwa pelatihan ini melibatkan perusahaan teknologi ternama baik dalam maupun luar negeri. Wamenkom Diki Nezar Patria menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata perlu didukung oleh SDM digital yang andal. Dan kami tadi sudah berbincang-bincang tentang apa saja yang bisa dikolaborasikan antara kementerian dan Kabupaten Aceh Tengah, terutama dalam peningkatan konektivitas. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melepas liarkan 2 elang Jawa ke habitat alaminya di Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, perbatasan Kabupaten Bandung, Garut, Jawa Barat, dalam rangka melestarikan satwa liar dan keberlanjutan ekosistem hutan. Pelepas liaran 2 elang itu sebagai bukti untuk menjaga kelestarian elang sebagai satwa liar. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni mengambil langkah penting dalam upaya pelestarian satwa langka dengan melepas 2 elang Jawa ke habitat aslinya. Pelepas liaran tersebut dilakukan di Taman Wisata Alam Kawah Kamojang yang terletak di perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut, Jawa Barat pada Minggu 11 Mei 2025. Pelepas liaran 2 elang sebagai bukti untuk menjaga kelestarian elang sebagai satwa liar, kemudian populasi dan juga untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan. Masyarakat diminta tidak memelihara elang atau jenis satwa liar lainnya yang dilindungi. Sebaiknya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk direhabilitasi sebelum nanti kembali dilepas liarkan. Sebelum agenda pelepas liaran, 2 elang itu Menhub didampingi jajaran Dirjen melakukan peninjauan ke Pusat Konservasi Elang Kamojang di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Menhub mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung sejumlah elang yang sedang menjalani rehabilitasi. Karena sebelumnya ada yang dipelihara oleh warga, sehingga sifat aslinya sebagai satwa liar hilang, ada juga yang sakit seperti patah sayapnya. Proses rehabilitasi di PKEK meliputi pengecekan kesehatan oleh dokter hewan, dan pelatihan khusus untuk mengembalikan insting berburu elang. Elang-elang ditempatkan di kandang yang semakin luas seiring perkembangannya, hingga akhirnya mereka menunjukkan perilaku liar yang diperlukan untuk bertahan hidup di alam bebas. Hal ini menunjukkan dedikasi dan profesionalisme tim PKEK dalam mempersiapkan elang-elang untuk kembali ke habitat aslinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi di antaranya libur panjang, puncak ramai wisatawan. Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kami lanjutkan. Arus balik pada periode akhir libur panjang Hari Waisak di Simpang Gadok, Jawa Barat diprediksi terjadi pada hari ini. Adapun total kendaraan yang meninggalkan Puncak Bogor juga diprediksi meningkat, baik dari kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dan untuk melihat bagaimana penerapan rekayasa lalu lintas di sana, berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV ada Max Munte dan juru kamera Azizul Hakim. Ya, memasuki libur ataupun akhir libur panjang Hari Waisak 2025 di mana memang area ataupun kawasan di Puncak Bogor, Jawa Barat sendiri ini sudah mulai menunjukkan peningkatan volume kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 di mana memang hingga saat ini dari kepolisian Satlantas Polres Bogor telah menerapkan sistem one way ataupun buka tutup jalan yang mana saat ini dari arah Puncak Bogor, Jawa Barat ke arah Jakarta itu mulai diterapkan sistem one way. Sedangkan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor ini memang dihentikan ataupun ditutup sementara mengingat memang dari jumlah kendaraan yang turun dari atas maupun hingga ke bawah ini mengalami lonjakan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, pemirsa. Dan juga terkait dengan data statistik yang ada memang dari Polres Bogor memaparkan total ada 8.000 kendaraan yang masih menuju ke arah Puncak Bogor, Jawa Barat sendiri. Dan juga terkait dengan volume kendaraan yang turun ataupun yang naik secara akumulasi, ini disampaikan oleh Satlantas Polres Bogor sendiri memang ada 30.000 volume kendaraan dan di mana data ini akan terus meningkat. Mengingat di mana memang puncak prediksi ini diproyeksikan akan terjadi pada hari ini hingga pada esok hari. Memang esok dan juga hari ini merupakan sesi akhir ataupun akhir dari periode libur panjang Hari Waisak 2025 sendiri memang, pemirsa. Dan untuk dari Polres Bogor sendiri tidak hanya menerapkan soal sistem one way secara langsung ataupun direct. Memang ini dari adanya pemberlakuan kontraflow mengingat memang nanti apabila dari sistem one way ini masih menunjukkan lonjakan ataupun masih menunjukkan volume kepadatan yang cukup signifikan dari Polres Bogor sendiri nantinya akan menerapkan kontraflow yang ada nanti di jalan tol yang akan menuju ke arah Jakarta sendiri, pemirsa. Dan memang untuk puncak prediksi ini, puncak prediksi arus balik ini terjadi pada hari ini dan juga esok hari, di mana memang pada puncak arus terjadi pada libur panjang ini terjadi pada sejak sejak Jumat malam hingga hari Minggu kemarin, pemirsa. Dan volume kendaraan yang Anda lihat di belakang kami ini akan semakin melonjak mengingat memang puncak prediksi ataupun dari para masyarakat yang membawa ataupun mengemudi dari kendaraan roda 4 dan juga roda 2 mengejar ataupun untuk mengurai ataupun untuk tidak kena ataupun terimbas dari sistem one way sehingga mereka dapat melakukan ataupun melangsungkan jalannya ke arah Jakarta sendiri, pemirsa. Dan dari Jawa Barat
Max juru kamera Ajujul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lain, kecelakaan bus pariwisata terjadi di Jalan Saketi Labuan, tepatnya di Kampung Gonggong, Desa Cipicung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada Minggu 11 Mei 2025. Bus tersebut terguling setelah diduga menyenggol kendaraan lain. Meskipun bus terguling dan masuk ke jurang, namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun puluhan penumpang mengalami luka-luka. Sebuah bus rombongan wisatawan asal Citerep, Bogor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Labuan Pandeglang, tepatnya di Desa Karyasari, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut diduga akibat remblong saat bus melaju di jalan utama. Akibatnya, bus kehilangan kendali lalu masuk ke dalam jurang. Kanit Gakum Satlantas Polres Pandeglang Ibda Endin Arsudin mengatakan kecelakaan diduga akibat remblong saat bus dalam perjalanan pulang usai berwisata di objek wisata Pandeglang. Ibda Endin menjelaskan 10 orang penumpang mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Para korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Aulia Pandeglang untuk mendapatkan perawatan medis. Ia menambahkan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut karena diduga remblong, namun pihak kepolisian akan memeriksa lebih lanjut terkait kelayakan kendaraan hingga terjadi kecelakaan tersebut. Pihaknya juga akan memeriksa perusahaan bus untuk memastikan standar keselamatan kendaraan telah terpenuhi. Polisi berencana melakukan pengecekan lebih detail terhadap kondisi teknis bus untuk memastikan apakah ada indikasi kelalaian dalam perawatan kendaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, pengantin pria bernama Ahmad, 30 tahun dibacok dan diancam oleh orang tak dikenal di Jalan Panca Usaha Palembang pada Minggu 11 Mei 2025. Akibat insiden tersebut, pengantin pria mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam video yang beredar, terlihat korban turun dari kendaraan. Kemudian 4 orang pria yang belum diketahui identitasnya tiba-tiba menghampiri dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam dan senjata api. Serangan mendadak tersebut membuat suasana di lokasi menjadi panik, sehingga para tamu dan keluarga yang sudah hadir sontak berteriak dan berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu saat kejadian, korban tidak sempat memberikan perlawanan. Dengan kondisi tubuh bersimbah darah, ia berusaha menyelamatkan diri dengan masuk ke rumah warga. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kaki akibat sabetan senjata tajam tersebut. Ia segera dilarikan ke RSUD Bari Palembang dan menjalani operasi untuk mendapatkan perawatan intensif. Meski dalam kondisi luka parah dan masih menjalani perawatan, korban tetap melangsungkan pernikahan di rumah sakit. Prosesi pernikahan tersebut dilaksanakan secara sederhana di ruang perawatan dengan didampingi keluarga. Pihak kepolisian dari Polres Tabes Palembang yang tiba ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Hingga kini, identitas serta motif pelaku masih belum diketahui dan penyelidikan terus dilakukan secara intensif. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 7 orang tewas usai insiden kapal wisata yang tenggelam di perairan Pantai Malabero, Kota Bengkulu pada 11 Mei 2025. Kapal ini karam karena diterjang ombak besar, lalu mengalami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Kejadian bermula saat kapal dalam perjalanan pulang dari Pulau Tikus menuju Kota Bengkulu mengalami mati mesin di tengah perairan Malabero, serta diterjang ombak besar dan angin kencang yang menyebabkan kebocoran hingga kapal akhirnya tenggelam. Kapal tersebut membawa 104 penumpang, terdiri dari 98 wisatawan, 1 nahkoda, dan 5 anak buah kapal. Dari total penumpang, sebanyak 87 orang berhasil diselamatkan, namun 7 penumpang meninggal dunia dan 10 lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian oleh tim SAR Basarnas Bengkulu. Para korban meninggal telah dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Hidayah dan Doa Kota Bengkulu untuk penanganan lebih lanjut. Polisi dan Basarnas terus melakukan pencarian, sementara Pemprov Bengkulu mengimbau warga yang kehilangan keluarga untuk segera melapor dan waspada terhadap cuaca buruk yang membahayakan pelayaran. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Tarakan berhasil menggagalkan penyelundupan 3.803 gram sabu yang disembunyikan di dalam perut ikan yang dikirim atau yang akan dikirim menuju Parepare, Sulawesi Selatan. Tersangka AL ditangkap di Pinrang setelah tim mengikuti boks ikan berisi sabu dengan total 60 bungkus narkoba yang berhasil diamankan. Jajaran Satres Narkoba Polres Tarakan, Kalimantan Utara berhasil menggagalkan peredaran sabu seberat 3.803 gram yang disembunyikan dalam perut ikan.
Sabu tersebut dikemas dalam box dan akan dikirim menggunakan kapal KM Bukit Siguntang menuju Parepare, Sulawesi Selatan. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan, penangkapan berawal dari laporan buruh pelabuhan yang mencurigai 2 box ikan yang terasa ringan dan tidak dingin. Setelah diperiksa, box tersebut berisi sabu yang disembunyikan dengan rapi dalam perut ikan. Modus yang digunakan tersangka adalah menyembunyikan sabu dalam perut ikan yang seolah-olah barang legal untuk dikirim keluar daerah. Dari hasil pengecekan, petugas mengamankan barang bukti berupa 60 bungkus sabu yang disembunyikan dengan lakban coklat dengan berat neto 3.237,2 gram atau bruto 3.803 gram serta 30 plastik wrapping, 2 box gabus ikan, 10 plastik pembungkus ikan, 1 karung, 1 lilitan lakban coklat, dan 1 unit handphone. Dengan harga per gram sabu sekitar 1,5 juta, nilai ekonomis barang ini mencapai 4,85 miliar rupiah. Dalam menghentikan peredaran narkotika dimanapun itu. Dan arahan Bapak Presiden, Kapolri juga tegas untuk Astagita pemberantasan narkotika. Setiap pelaku dari dalam setiap pengungkapan selalu berubah-ubah dalam cara bekerjanya mereka. Jadi tentunya di sini juga khususnya hasil ungkap saat ini menggunakan jasa ekspedisi pengiriman laut, yakni kapal. Tentunya himbauan kami agar lebih ditingkatkan lagi pengawasan dalam pengiriman barang maupun pengangkutan orang. Apalagi Pulau Tarakan terkenal aksesnya adalah air dan udara. Atas perbuatannya, AL dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun serta denda antara 1 miliar hingga 10 miliar rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang pemuda asal Brebes, Jawa Tengah yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ciliman, Kabupaten Pandeglang. Korban bernama Andri, 21 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 11 Mei 2025 pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih 10 meter dari titik awal kejadian. Seorang pemuda bernama Andri, 21 tahun, asal Brebes, Jawa Tengah, tenggelam usai melompat dari kapal saat mandi bersama 5 temannya pada Sabtu 10 Mei 2025. Sebelumnya mereka membersihkan kapal yang tengah sandar di sungai. Setelah itu korban ikut mandi dan melompat dari kapal. Namun naas pada lompatan kedua, korban tidak muncul ke permukaan. Rekannya segera mencari namun hasilnya nihil dan langsung melaporkan langsung ke kantor pencarian dan pertolongan Banten. Sampai akhirnya tim SAR gabungan berhasil menemukan korban pada Minggu 11 Mei 2025 pukul 15.45 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia sekitar 10 meter dari titik awal kejadian dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Panimbang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Malam kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.